Baiklah, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Naila sebagai moderator, dan perkenalkan juga teman-teman saya yaitu Agustia Larasati, Ratwa, dan juga Enggi Nabila. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai rancangan aliansi strategi UMKM lokal yang ada di Bangka Belitung. Sebelumnya, untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh Agustia. Kepada Agustia dipersilahkan. Ini saya akan menjelaskan strategis UKM Al-Zaki. UMKM Al-Zaki yang terletak di Belitung bergerak dalam pengelolaan nasi laut menjadi makanan ringan yang inovatif, yaitu adalah keripik cumi tinta hitam. Untuk menjaga keaslian rasa dan kualitas yang premium, Al-Zaki menjalin kerjasama langsung dengan nelayan di Tanjung Pinang, salah satu sentra perikanan yang utama yang berada di Belitung. Kemitraan ini tidak hanya menjamin suplai cumi yang berkualitas tinggi, tetapi juga memperkuat ekonomi pesisir. Produk keripik cumi Al-Zaki kemudian didistribusikan secara luas ke berbagai toko oleh-oleh ternama di Belitung, yang seperti Galeri UMKM Belitung, Blitz, Pondok Kelapa, dan toko-toko kecil lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Nailah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis aliansi strategi yang dilakukan oleh UMKM Al-Zaki. Yang pertama yaitu Al-Zaki melakukan aliansi dengan nelayan Tanjung Binga. Nah, jenis strategi aliansi yang digunakan adalah strategic sourcing partnership, di mana untuk menjamin pasokan cumi segar yang berkualitas secara konsisten sebagai bahan baku utama. Nah, kenapa kedua belah pihak melakukan aliansi ini? UMKM Al-Zaki yaitu membutuhkan bahan baku berkualitas dan juga bahan baku yang stabil, serta nelayan juga mendapatkan pembeli tetap dan juga harga yang stabil. Hasilnya yaitu hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Yang kedua yaitu aliansi dengan galeri UMKM, Blitz, dan Pondok Kelapa. Di sini jenis strategi aliansi yang digunakan yaitu RSP atau Retailer Supplier Partnership. Dalam rangka apa mereka melakukannya? Untuk memperluas distribusi produk ke toko oleh-oleh. Kenapa kedua belah pihak melakukan aliansi ini? Pertama, UMKM Al-Zaki produknya agar mudah dijangkau oleh pembeli dan juga toko oleh-oleh menjual produk khas lokal yaitu khas Belitung. Hasilnya yaitu penjualan meningkat di kedua sisi. Selanjutnya yaitu aliansi dengan UMKM lokal lainnya. Jenis strategi aliansi yang digunakan yaitu Joint Product Development. Dalam rangka apa? Untuk memperkuat kemasan dan branding produk. Kenapa kedua belah pihak melakukan aliansi ini? UMKM Al-Zaki yaitu ingin produk tampil premium dan kemasannya juga premium. Sehingga UMKM Al-Zaki membutuhkan mitra. Kemudian UMKM mitra mendapatkan peluang kerja sama desain. Hasilnya produk lebih menarik dan bernilai jual tinggi. Dan sama-sama keduanya sama-sama mendapatkan keuntungan. Yang keempat yaitu aliansi dengan Dinas Koperasi atau UMKM dan juga Dinas Perikanan. Jenis strategi aliansi yaitu Institutional Support Alliance. Dalam rangka apa? Untuk mendapatkan pelatihan, legalitas, promosi, dan juga akses pasar digital. Kenapa kedua belah pihak melakukan aliansi ini? UMKM Al-Zaki yaitu perlu penguatan usaha. Sedangkan pemerintah yaitu mendorong pertumbuhan UMKM. Hasilnya UMKM naik kelas dan lebih siap bersaing sehingga keduanya mendapatkan keuntungan. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Enggi Nabila. Kepada Enggi Nabila dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan aliansi. Yang pertama, menjamin bahan baku berkualitas tinggi secara konsisten dari Tanjung Binga. Yang kedua, meningkatkan nilai tambah produk laut lokal dengan inovasi olahan. Yang ketiga, memperluas distribusi ke seluruh toko oleh-oleh populer di Belitung. Yang keempat, membangun ekosistem UMKM berbasis laut yang saling terhubung. Yang kelima, mendorong Belitung sebagai destinasi kuliner laut khas. Selanjutnya, manfaat aliansi. Yang pertama, kepastian pasokan cumi segar.
harga stabil, dan hubungan jangka panjang dengan nelayan. Kedua, peningkatan pendapatan nelayan karena produk bernilai lebih tinggi daripada dijual mentah. Yang ketiga, distribusi produk lebih luas, menjangkau wisatawan melalui toko oleh-oleh strategis. Keempat, brand produk lebih kuat, dikenal sebagai keripik khas Laut Belitung. Kelima, dukungan institusional dalam bentuk promosi, pelatihan, hingga akses ke pasar digital. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Radua. Baik, jadi selanjutnya itu ada risiko dan mitigasi. Jadi yang pertama itu ada risikonya itu adalah fluktuasi hasil tangkapan yang mana musim angin dan cuaca bisa mengganggu suplai cumi. Yang mana dengan mitigasinya kita harus menjalin UMKM Alzaki itu harus menjalin kontrak pasokan dengan beberapa nelayan atau kelompok nelayan. Selanjutnya itu ada persaingan dengan produk serupa, yang mana itu kemungkinan banyak produk keripik lain yang bisa saja meniru produk Alzaki. Jadi mitigasinya itu harus mendaftarkan merek, desain kemasan, dan narasi keunikan. Terus yang ketiga adalah standar kualitas tidak konsisten, yang mana itu cumi tidak segar atau terlalu kecil tidak sesuai dengan standar dari UMKM Alzaki. Yang mana mitigasinya itu yaitu pelatihan penanganan pasca tangkap untuk nelayan yang melakukan kerjasama dengan Alzaki. Terus yang keempat, yaitu adalah kendala logistik dan stok, yang mana distribusi produk ke toko-toko itu bisa terhambat. Jadi mitigasinya itu melakukan penjadwalan pengiriman rutin dan melakukan manajemen stok berbasis data. Terus yang terakhir itu ada kemitraan yang tidak tertulis, yang mana bisa menimbulkan potensi salah paham dengan nelayan ataupun toko yang bermitra nantinya. Yang mana mitigasinya itu Alzaki ini harus membuat MOU atau kontrak sederhana untuk menjaga komitmen bersama. Terus selanjutnya itu adalah rencana tindak lanjut aliansi. Yang mana itu dengan nelayan, yang mana mungkin Alzaki melakukan mitra dengan nelayan Tanjung Binga. Yang pertama, sistem kontrak pasokan mingguan atau bulanan. Yang kedua, harga khusus untuk cumi segar ukuran tertentu. Dan yang ketiga itu adalah pelatihan bersama Dinas Perikanan tentang penanganan hasil laut dan keberlanjutan. Terus dengan toko-toko oleh-oleh seperti Galeri UMKM, Blitz atau Pondok Kelapa, yaitu rencananya itu bisa yang pertama skema konsiensi atau pembagian hasil penjualan. Terus yang kedua display khusus seperti produk lokal premium. Terus yang ketiga itu adalah promosi bersama saat musim liburan atau festival yang ada di Belitung. Terus kerjasama dengan ini institusi atau komunitas. Yang mana rencana itu pertama ini mendaftarkan produk ke e-katalog lokal atau aplikasi UMKM daerah. Terus yang kedua ini menjadi bagian dari program UMKM Go Digital. Terus yang terakhir ini ikut serta dalam pameran kuliner atau expo nasional yang ada di Belitung. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Nai. Baiklah, sekian hasil dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.